Sobat UNES, kita ketemu lagi di UNES TV. Nah, Sobat UNES tentunya tertarik sekali dengan dunia media kreatif yang mana saat ini menjadi wadah terbesar untuk para generasi milenial menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Namun, Sobat UNES perlu tahu ada beberapa hal yang perlu dipahami sebelum menjadi seorang ahli di media kreatif. Bersama saya Vida Hadid dalam program Podkamling Podcast Kampus Keliling. Nah, Sobat UNES, di studio UNES TV sudah hadir bersama saya nih pakar yang akan ngobrol lebih jauh tentang seni membuat media kreatif ini ala video.com. Bagaimana sih membuat video menjadi viral dan menarik dan bisa dinikmati oleh khalayak secara umum. Selamat datang Pak Ivan. Halo. Gimana kabarnya Pak Ivan? Baik. Baru sampai juga kan? Baru sampai langsung kesini. diseret ke UNES TV. Makasih undangannya dari Oke, siap. Karena kita akan berbagi ilmu nih. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong disapa Sobat UNES-nya. Halo Sobat UNES, perkenalkan saya Ivan Rilman, saya perwakilan dari video Ya. Oke, Pak Ivan, Ya. Kita tahu ya kalau di video.com ini adalah platform yang penyedia jasa live streaming nih. Tentunya wadah-wadah untuk para generasi milenial ya Pak dalam mengembangkan video kreatif atau media kreatif. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelum kita masuk lebih dalam tentang tips membuat media kreatif, sebenarnya menurut Pak Ivan sendiri itu media kreatif itu media yang seperti apa sih? Oke. Jadi mungkin media kreatif di sini sangat luas memang ya. Kalau kita bicara tentang media, satu adalah tipe dari channelnya macam-macam gitu ya. Media itu dari yang dari zaman dulu tradisional sampai sekarang yang udah versi digital. Kreatif yaitu salah satu gimana kita mendeliver satu message atau satu pesan kepada para pendengarnya. Jadi media kreatif di sini memang untuk melihat bagaimana sih satu message atau pesan yang ingin disampaikan oleh kita secara berbeda. Karena gini, kalau kita menyampaikan satu pesan dengan yang sama itu tidak ada berbeda kan jadinya tidak menarik. Tidak menarik. Makanya kalau tadi di awal dibilang bahwa gimana membuat media kreatif yang menarik itu, yang pertama kita harus tahu dulu siapa sih yang mau ditargetin sebenarnya. Bisa kita bikin aja. Gitu. Iya, siapa sih yang mau ditarget? Karena akan berbeda-beda ya. Setiap target itu tidak akan sama. Walaupun kita punya kreativitas yang sangat bagus, tapi kalau tidak jelas mau tujuannya kemana itu juga mungkin tidak akan terjadi begitu banyak. Oke, menarik. Ya. Kemudian nih Pak, ngomong-ngomong dari video.com itu sendiri, kalau salah satu wadah yang menampung para media kreatif itu bisa di-deliver kan, itu kan salah satunya dari video.com. Ini kalau boleh tahu nih, ngomong Pak Ivannya di video.com juga, apa sih yang membuat video.com ini menjadi salah satu platform yang unik gitu? Oke. Iya, jadi video itu ya video.com atau video itu merupakan kita sebutkan namanya OTT ya. Atau OTT itu yaitu adalah over the top gitu. Apa sih maksudnya? Jadi mungkin buat kasih konteks sedikit bahwa dunia digital kan berubah ya. Apalagi sekarang kalau kita ngomongin dunia TV dan audio dan yang lainnya. Kalau mungkin zaman saya waktu dulu gitu modelnya adalah media tradisional itu adalah kita tuh nunggu gitu, oh ada acara apa jam 8 ya di TV A misalnya, oh saya nonton kesukaan film kartun misalkan jam 8 pagi nih harus standby. Iya, itu Shinchan tuh jam berapa gitu ya, jadi harus jam segitu kita udah standby. Nah itu zaman dulu, jadi media itu adalah dulu yang punya station akan mendistribusikan konten tersebut pada jam tersebut di channel tersebut. Nah, tapi OTT berkembang digital bahwa OTT itu adalah justru OTT itu punya konten dan penonton bisa langsung mengakses direct ke dalam konten-konten tersebut. Tidak harus tunggu jam 8. Saya mau nonton film A, ada, menonton bola ada ya, dan yang lainnya. Nah, itu bikin konteks dalam OTT sendiri. Nah, apa yang membuat video itu unik? Satu adalah video itu OTT lokal, Indonesia. Asli gitu ya. Sementara kan kita tahu OTT lain pun banyak yang dari regional atau global, brand-brand lain. Nah, kita sih sangat bangga bisa menjadi OTT lokal terbaik di Indonesia. Oh, karya anak bangsa karya ya? Anak bangsa gitu ya. Jadi harus bangga lah dengan karya anak bangsa, dengan
talent resource yang sangat baik. Nah, yang bikin unik adalah konten dari video itu adalah beragam. Dalam arti mungkin OTT lain hanya fokus terhadap film saja. Mungkin hanya OTT lain itu hanya fokus terhadap satu genre film. Oke, benar. Nah, atau mungkin satu konten tertentu. Nah, yang membuat berbeda dari video adalah kita tuh kontennya ada dari mana? Beragam. Apapun, beragam. Sport itu bisa dibilang video itu udah home of sport. Iya, benar gitu. banget. Dimanapun ada sport pasti ada video gitu ya. Sportnya apa tuh pasti ada di video. Nah, misalkan kok ini nggak ada tayang di video, ditanyain kok ini nggak tayang di video gitu ya. Jadi saking orang udah recall bahwa video itu emang buat aplikasi streaming sport. Semua. Itu uniqueness buat kita. Yang kedua yang juga unik adalah kita mempunyai platform TV tapi di streaming. Jadi kita bisa nonton TV SCTV atau Indosiar secara live streaming live di video juga. Itu salah satu. Yang ketiga tentunya kita punya konten-konten lokal. Kita sebut video original series yang itu juga kita setiap tahun kita punya beberapa banyak puluhan tayangan. Nah itu mengarah ke segmen yang berbeda-beda. Seperti yang saya bilang di awal bahwa siapa dulu nih targetnya? Sport nih kita cowok rata ya. Jadi menjangkau banyak segmen ya Pak ya? Itu yang unik. Oke, iya. Menarik ya. Jadi siapapun bisa nih ngakses video. Betul. Dan yang diakses pun dia udah tahu saya ada konten yang saya suka di sana. Oke, jadi udah apa ya istilah Jawanya tuh aku ngecup deh konten ini terus ditonton terus gitu. Banyak ini nih gitu ya. Itu unik sih menurut saya. Satu ya karena tadi kalau balik ke pertanyaannya kita nomor satu karena sebagai karya anak bangsa. Kontennya mau cari apa aja juga ada deh di video gitu. Dan untuk sport memang secara program-program sport terbaik di dunia ada di video sih. Oh di dunia ya? Maksudnya kayak Premier League, Liga Inggris itu kan liga terbaik di dunia bisa dibilang ya. Lah kalau yang suka bola pasti Liga Inggris harus nonton. Itu cuma ada di video. Oke, luar biasa ya. Dan belum tentu ada di TV ya Pak ya? Kalau Premier League masih ada, tapi memang banyak beberapa yang eksklusif juga di video. Oke, luar biasa. Kemudian nih Pak, ini untuk Sobat UNES sendiri nih, bagaimana sih Sobat UNES bisa terjun ke dunia kreatif, media kreatif? Apa saja sih yang harus dipersiapkan Sobat UNES sebelum kita menghasilkan suatu produk kreatif gitu? Betul. Ya, jadi pertama mungkin Sobat UNES yang ingin berkecimpung di dunia industri media, pertama mungkin cari dulu apa yang suka gitu ya. Apakah dia itu sukanya sih? Karena secara dunia industri media kreatif itu berbagai macam role atau posisi yang bisa ditempati lah. Contoh sebagai saya adalah kebetulan saya sebagai GM dari brand marketing video. Tugas saya tidak hanya membuat satu media output keluar, tapi gimana caranya memarketingkan suatu konsep dari media konten tersebut gitu ya. Nah, tapi ada juga tadi misalkan yang visual media yang gimana dia cara membuat iklan yang menarik, kemudian cara membuat konten sosial media yang menarik gitu ya. Banyak sekali bagian-bagian dari media kreatif yang bisa ditekuni atau bisa nanti menjadi pengen dream job-nya lah misalnya masuk ke sana gitu. Nah yang pasti yang pertama adalah ya harus tahu dulu nih sukanya nih apa nih. Misalkan ada yang saya sukanya membuat tulisan, dia bisa menjadi suatu penulis, menjadi penulis sebagai series tadi, kan ada series-series yang di-develop, tapi juga ada orang di sini yang dia sangat kuat dengan visual. Biasanya di visual dia bisa bikin kreatif secara konten, poster, sosial media dan yang lainnya gitu ya. Ada juga dari tim kreatif di sini yang dia hanya bisa dibilang membuat satu campaign atau satu ide kreatif yang menjangkau target segmen tersebut. Sebagai contoh gini, kayak saya ngomong balik lagi ke Premier League karena itu salah satu aset yang besar di video gitu ya. Liga Inggris kita udah tahu nih ada di video, tapi gimana secara kreatif kita memarketingkan atau menjual Premier League ini kepada target market masing-masing. Karena itu akan membuat daya kreatif yang berbeda-beda kan, bagaimana cara kita menawarkan tersebut. Jadi harus tahu dulu, saya bisanya pengennya jadi apa sih sebenarnya. Dan dari sana kita bisa lihat
step by stepnya gimana cara mencapai ke sana sih. Oke. Ada lagi mungkin? Udah. Oke, tadi saya sempat meng-highlight sedikit tentang posisi Pak Ivan di video sebagai GM Marketing. Kemudian nih kalau boleh kita telisik lebih dalam lagi strategi pemasaran yang efektif nih menurut Pak Ivan yang mungkin sudah dilakukan juga di video yang bisa Sobat UNES ambil nih insight-nya nih. Apa kira-kira Pak Ivan? Oke. Jadi untuk menurut saya dan yang apa yang dilakukan di video, pertama kita harus tahu dulu sebenarnya dari apa yang bisa dibilang dari apa yang unik tadi pertanyaan dari awal bahwa apa sih yang unik tentang suatu pesan yang kita mau sampaikan. Misalkan ada, karena dari video di sini kita memasarkan konten-konten yang ada di dalamnya sebagai tadi sport konten, kemudian ada original series konten, mode film dan yang lain-lain. Konten-konten tersebut kita harus tahu dulu unique selling point-nya apa yang membuat ini berbeda dengan konten lain yang ada di kompetitor atau di OTT lain atau di channel lain. Pertama itu yang harus tahu dulu bahwa apa sih uniknya gitu ya. Nah ini kita bisa lakukan. Bisa kita tanya juga ini apa sih kira-kira yang membuat ini menarik gitu ya satu produk tersebut atau satu konten tersebut. Saya pakai konten itu maksudnya refer produk. Iya benar. Yang kedua sudah tahu uniknya, kita harus tahu ini sebenarnya target itu buat siapa sih. Karena Indonesia kan banyak secara umur, secara area dan yang lain. Jadi kita harus tahu dulu pertama kita define bahwa target segmennya siapa. Apakah laki-laki? Kalau laki-laki yang umur berapa sih? Yang kayak gimana sih behaviornya? Jadi kita harus tahu benar-benar sangat bullseye target gitu. Jadi orangnya hanya segini. Kita nggak usah misalkan kita mau karena balik lagi semua itu tergantung dari budget juga akhir-akhirnya. Karena kita nggak bisa menjangkau semuanya dan belum tentu relevan juga sama orang-orang tersebut. Kayak mbaknya nggak suka bola, kita kasih iklan bola buat percuma. Apa? Buang-buang uang. Iya, kan? buang-buang biaya untuk promo ya. Betul. Jadi itu sangat penting. Setelah kita udah tahu targetnya, kemudian baru dari sana kita susun strategi marketingnya secara channelnya. Nah, yang mbaknya biasa apakah kita harus main di TV kah? Karena biasa banyak nonton TV atau di digital lah kah? Atau di mana? Jadi hal-hal tersebut yang nantinya biasa kita lakukan secara internal untuk melihat tentang satu konten tersebut untuk dipasarkan untuk siapa, melalui apa, dan bagaimana. Dari situ baru kita bikin satu campaign kreatif bentuknya kayak apa. Nah itulah yang nanti kreatif konsepnya tersebut yang akan kita sebutnya di launch lah. Di launch baru itu akan tersasar ke target-target market tersebut. Jadi sangat penting yang tadi dua hal yang utama itu adalah kita harus tahu uniknya konten untuk kenapa dan untuk siapa sih konten ini. Karena dengan kita mengetahui dua hal tersebut, nanti secara campaign marketingnya akan lebih tertarget, spesifik dan lebih ada efeknya. Dan yang paling penting juga adalah harus selalu diukur hasil yang dilakukan. Jangan kadang-kadang kita keren aja nih kalau bikin ini, pengen aja gitu. Pengen aja. Kerennya kalau misalkan kita bikin sesuatu ini. Nah itu mungkin mungkin kreatif itu salah satu something yang keren yang viral. Tapi kadang-kadang kita harus lihat juga efektivitas dari satu campaign tersebut seperti apa. Makanya kita harus ada melakukan measurement atau pengukuran yang kita lihat apakah works atau enggak sih yang kita lakukan gitu. Itu sangat penting untuk kita monitoring terus. Pernah ada campaign yang meledak viral gitu apa Mbak? Untuk di video yang sudah gitu. Di video ada beberapa, cuman sebagai contoh kan satu ya mau nggak mau kayak ada judul-judul original series yang tayang sudah tayang. Kita juga mulai baru tanggal 14 Oktobernya akan ada yang baru lagi. Jadi original series yang kita tayangkan biasanya memang jadi viral, at least viralnya itu jadi trending topic Twitter biasanya. Jadi ada judul ini baru nih gitu ya, ada di video. Nah itu kita bisa ukur bahwa konten tersebut booming atau viral. Itu kalau original series kita beberapa judul kita sih ada yang viral juga dari tonton. Tapi balik lagi ya, viral itu kan siapa sih yang melihat ya targetnya viral tersebut itu viralnya siapa ada. Jadi viral dari konten. Dan kalau melihat dari kita yang kedua biasanya kalau sport masih tetap Premier League sama Liga 1 itu sesuatu yang kayaknya penontonnya tuh banyak sekali. Karena kalau dari kita sebenarnya ukuran viral itu sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya ujung-ujungnya kalau buat di bisnis itu kita adalah berapa banyak akhirnya orang yang nonton konten tersebut. Beberapa orang akhirnya
subscribe ke video untuk menonton gara-gara wah viral nih gitu. Akhirnya jadi ada impact ke bisnis seperti itu. Jadi mungkin balik lagi kalau ngomong apa sih yang viral dan nggak viral itu, objektifnya memang kalau dari kita adalah gimana ini impact ke bisnis secara langsung. Oke. Kalau menurut pandangan Pak Ivan nih sebagai apa ya istilahnya digital marketingnya ini di video. Ini tren ke depannya kira-kira apa nih Pak media kreatif tuh? Tren ke depannya. Kalau menurut saya sih media ini mungkin kalau secara ini sangat cepat sekali ya. Industri apalagi zamannya sekarang digital. Itu memang banyak hal-hal yang kok ini cepat ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi juga yang kita tahu yang awalnya kita nggak menyangka bisa sebesar ini dan itu sangat bergerak begitu cepat. Tapi kalau dari saya sendiri, kalau dari video itu memang yang inovasi dari aplikasi nanti itu sangat penting. Misalkan contoh kayak sekarang mungkin kita sekarang bisa udah mulai nonton, kemudian udah bisa dengar musik. Sekarang udah mulai ada main game juga di video. Jadi improvisasi atau inovasi dalam service aplikasi tersebut karena yang akan berubah itu dari konsumen behavior yang tadi perubahan dari kita mengkonsumsi. Sebagai contoh, dulu kayaknya kita nontonnya tuh senangnya landscape ya, maksudnya nonton YouTube pasti gini, nonton karena kita dari dulu diedukasi TV itu bentuknya gini. Iya, landscape. Landscape panjang kan? Ya. Panjang gitu. Jadi kalau nonton apa kontennya pokoknya harus karena ada di break sama trend breaker adalah nonton tuh bisa vertikal dan enak juga. Iya. Gitu. Nah, jadi hal-hal inovasi tersebut yang akhirnya nanti akan membuat menjadi ke depan lebih maju lagi. Menurut saya satu harus mengerti pengembangan dari aplikasi tersebut. Yang kedua adalah konten. Contoh sebagai siapa yang bisa mengira sih yang bikin acara olahraga antar selebriti itu ternyata banyak viral banget juga viral gitu. Cuman misalkan main badminton doang gitu. Main juga nggak bagus-bagus amat. Iya, bukan yang ahli juga. Bukan ahli, tapi kenapa bisa boom? Betul, karena itu sekarang udah zamannya entertainment sport. Gitu. Okay. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita harus lebih lebih jeli lah melihat peluang tersebut. Dan harus terus keep up sama industri dan tren yang terjadi. Luar biasa ya. Ini memungkinkan nggak sih Pak Sobat UNES untuk melakukan internship di video gitu? Ya, jadi kalau video itu memang kita ada program internnya juga. Mungkin nanti bisa dicek biasanya di sosial medianya kita. Itu ada video.com, terus juga ada karena kita video, juga ada bisa dicarilah di sosial media informasinya. Karena kayak sekarang pun di tim saya dan di video itu memang cukup banyak internship yang magang lah ya. Yang di sana ya. Betul. Kemudian skill yang dibutuhkan di industri video itu sendiri tuh skill Sobat UNES seperti apa Pak Ivan? Boleh di-spill nih. Kalau skill sendiri nanti akan tergantung dari industri atau karena kan bagiannya sangat banyak ya dari marketing, produk dan yang lainnya. Jadi skill yang penting kalau dari internet itu adalah dia mau untuk belajar lebih belajar sesuatu hal yang baru dan menerima tantangan lah terhadap kerjaannya tersebut. Jadi skill tersebut kalau contoh nanti akan berbeda. Contoh di tim saya mungkin kita pengennya skillnya ada yang pengetahuan tentang sport. Kenapa? Karena kita maunya gimana sih bikin sport konten yang menarik. Tapi di tim lain mungkin tentang konten tentang konten kreatif lainnya atau tentang bisa. Jadi skill apapun harusnya bisa dilihat dari kecocokan dari even skill masak loh. Kecuali kayaknya kalau masak kayaknya nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan media, marketing, brand, produk, digital itu masih open. Masih bisa ya. Masih bisa. Memungkinkan ya Sobat UNES untuk gabung ke video.com. Oke, Pak Ivan, menarik sekali cek ya. aja pokoknya. Menarik sekali nih pembicaraan kita, namun kayaknya kita haruskan dulu nih karena ada beberapa agenda dari Pak Ivan yang harus kita ikuti juga. Nih untuk Sobat UNES semuanya, menarik ya pembicaraan kita bersama Pak Ivan. Terima kasih banyak Pak Ivan. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Undang juga ke sini. Semoga memberikan impact positif nih untuk Sobat UNES semuanya dan mengedukasi Sobat UNES semuanya untuk lebih kreatif, lebih semangat karena sudah banyak sekali wadah-wadah platform untuk kita menyalurkan, mendeliver pesan kreatif kita, lebih banyak lagi orang yang tahu. Nah, demikian. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube UNES TV karena nanti akan banyak informasi menarik yang harus Sobat UNES simak. Saya Fida Adit dan saya Ivan Rahman. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa.